Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eprinopian, penyuluh KUA Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riba serta macam-macamnya. Mari kita simak video yang berikut ini. Menurut bahasa, riba berarti bertambah, sedangkan menurut istilah syar'a, riba adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah seseorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Contoh praktik riba. Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta rupiah untuk modal usaha. Laila bersedia memberi pinjaman dengan syarat Sania mengembalikan pinjamannya sebesar 1.100.000 rupiah. Karena terpaksa, Sania pun menyetujui syarat itu. Adapun dalil diharamkannya riba di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalil diharamkannya riba terdapat juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, yaitu orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan juga selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Ada beberapa macam riba di antaranya. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga ada pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras. 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh, Rp90.000 harus dikembalikan Rp95.000, jadi ada lebihnya Rp5.000. Yang ketiga yaitu riba yad. Riba yad yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seorang membeli 1 kilogram beras, setelah uang dibayar, maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang, cukup atau tidaknya. Yang keempat yaitu riba nasiyah. Riba nasiyah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila lewat akan dikenakan bunga. Berikut bahaya riba bagi jiwa manusia. Yang pertama, menumbuhkan sifat egois. Yang kedua, menghilangkan perasaan sosial. Yang ketiga, selalu haus mengumpulkan harta. Kemudian bagi masyarakat, yang pertama yaitu melahirkan permusuhan. Yang kedua, menghancurkan kasih sayang. Yang ketiga, menumbuhkan benih kebencian. Bahaya riba bagi ekonomi yaitu melahirkan kesenjangan sosial. Segelintir orang memiliki harta, tapi yang lain miskin. Cara untuk menghindari kegiatan riba. Berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu sama jumlah timbangan dan banyaknya, dilakukan secara tunai, akad sebelum meninggalkan majelis akad. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu dilakukan secara tunai, akad sebelum meninggalkan majelis akad. Adapun hikmah diharamkannya riba antara lain yang pertama, terhindar dari sikap serakah. Yang kedua, mencegah permusuhan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong antar sesama. Yang keempat, mencegah munculnya mental pemborosan. Yang kelima, menghindari perbuatan zalim.
Demikianlah materi pembelajaran tentang riba kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.